Pernah nggak sih kepikiran, apa ya impian terbesar seorang investor? Ya, nemuin satu saham, satu aja, yang bisa ngasih keuntungan yang benar-benar mengubah hidup. 10.000%. Angka ini kelihatannya gede banget ya, tapi ini bukan cuma angka loh. Inilah yang disebut 100 bagger yang legendaris itu. Bayangin deh, investasi 1 juta rupiah bisa jadi 100 juta rupiah. Nah inilah harta karun yang kita cari. Dan pencarian kita ini bukan tanpa peta loh. Kita mulai dari sini. Sebuah panduan klasik yang udah teruji zaman. Buku ini tuh bukti nyata kalau keuntungan segila itu bukan cuma mitos atau dongeng. Ini beneran pernah terjadi dan gak cuma sekali dua kali, tapi lebih dari 360 kali. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mari kita bedah bareng-bareng prinsip dasarnya. Filosofinya tuh kedengarannya simpel banget, tapi percayalah, dampaknya luar biasa. Nah, ini dia nih, intinya. Kekayaan diciptakan dengan membeli yang tepat dan terus menahannya. Kalimat ini tuh jantung dari semua ajaran Thomas Phelps. Ini bukan cuma sekedar tips trading ya, ini udah kayak mantra. Mantra yang jadi pembeda antara cuan sesaat sama kekayaan yang bisa diwariskan turun-temurun. Dan ini bukan omong kosong loh. Ada bukti hidupnya. Coba kita lihat kisah Paul Garrett ini. Dia benar-benar ngejalanin mantra tadi. Pertama dia mencari. Nggak main-main, dia nyari perusahaan kecil yang nggak dikenal tapi punya produk unik. Terus dia riset mendalam. Dari 50 kandidat, dia saring sampai dapat satu, Haloid, yang sekarang kita kenal sebagai Xerox. Setelah yakin, dia investasi. Dan yang paling penting, dia tahan. Dengan sabar banget dia nungguin investasinya tumbuh jadi lebih dari 14 juta dolar. Ini bukti nyata kekuatan riset dan kesabaran. Oke, masuk bagian kedua. Cerita tadi kan dari zaman dulu ya, strategi klasik itu jelas berhasil. Pertanyaannya sekarang, di mana sih kita bisa nemuin peluang kayak gitu di era sekarang? Jawabannya mungkin ada di tempat yang sama sekali nggak kita duga. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Di mana sih peluang 100x itu sekarang ngumpet? Jawabannya udah pasti bukan di saham-saham populer yang semua orang udah tahu. Peluang itu ada di luar jalur, di tempat-tempat yang justru bikin mayoritas investor ngeri dan milih buat menghindar. Oke, siap? Selamat datang di Zona Karantina. Di Bursa Efek Indonesia, ini beneran ada loh, namanya papan pemantauan khusus. Tapi tempat ini saking ditakutinya, sampai dapat julukan serem, kuburan saham. Dan disinilah letak perbedaannya. Coba lihat, 90% trader itu lari terbirit-birit dari tempat ini. Buat mereka, ini cuma resiko, kehancuran, pokoknya kuburan deh. Tapi ada 1% manajer investasi, para pemburu sejati, yang malah masuk ke sini. Karena bagi mereka ini bukan kuburan. Ini adalah inkubator alfa, tempat bibit-bibit keuntungan super lahir. Oke, bagian ketiga. Terus, gimana caranya para pemburu modelen ini bisa nemuin harta karun di kuburan saham? Apa mereka cuma untung-untungan? Tentu enggak. Mereka punya playbook, punya panduan khusus. Dan panduan ini dibangun di atas konsep yang namanya taruhan asimetris. Jadi apa sih taruhan asimetris itu? Sederhananya gini, ini adalah sebuah investasi di mana potensi ruginya itu kecil, terbatas. Udah kita tahu batasnya. Tapi potensi untungnya bisa berkali-kali lipat bahkan nggak terbatas. Jadi ruginya mentok, untungnya bisa selangit. Keren kan? Salah satu contoh paling keren dari taruhan asimetris ini adalah strategi zombie abadi. Gini cara kerjanya. Targetnya itu saham-saham yang harganya udah deket banget sama nol, yang udah dianggap mati sama pasar. Karena harganya murah banget, risiko ruginya jadi terbatas kan? Paling parah ya jadi nol. Tapi, kalau aja saham zombie ini bangkit sedikit aja, nggak perlu jadi super, cuma hidup lagi, keuntungannya bisa langsung meroket 900%, bahkan 1000% lebih. Jadi kita tuh bertaruh pada kemungkinan dia bertahan hidup, bukan pada kesempurnaan. Hasilnya, asimetri yang sempurna antara risiko dan imbalan. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan disinilah semuanya nyambung. Ternyata ada benang merah loh yang menghubungkan filosofi klasik dari Wall Street sama taktik modern di bursa kita sekarang. Apa itu? Kuncinya ada di pola pikir. Pola pikir seorang kontrarian. Ini bukan tempat untuk berjudi. Ini adalah tempat untuk bekerja. Poinnya jelas banget. Mau di tahun 1955 atau di zaman sekarang, nemuin saham 100 bagger itu bukan soal hoki-hokian, bukan judi. Ini soal kerja keras, soal riset, soal keberanian buat melihat nilai di tempat yang justru dijauhi sama semua orang. Nah, ini yang mau saya tinggalin buat kalian pikirin. Kalau peluang terbesar itu seringnya ngumpet di tempat yang paling ditakutin orang, pertanyaannya sekarang adalah, di mana zona karantina kalian selanjutnya?